Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian dimanapun berada. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita awali kehidupan di hari baru dengan doa dan firman. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, ajaib Engkau dalam hidup, bahwa kami bangun pagi, menikmati nafas hidup, berkat dan sukacita, memulaikan segala sesuatu yang kami kerjakan di hari ini. Kami datang bersyukur atas anugerah Tuhan, memohon lagi tuntunan penyertaan-Mu, bahkan firman Tuhan yang menopang dan menyemangati kami. Kami rindu menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Sabda Pagi edisi Jumat 26 April 2024 melalui Roma 12 ayat 7 firman Tuhan, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, tema perenungan pagi ini, karunia melayani dan mengajar. Pemberian karunia melayani biasanya dilihat orang pada mereka yang dipercayakan melaksanakan tugas pelayanan dalam kaitan dengan melayani Tuhan dan jemaat sebagai pelayan khusus. Keterpanggilan ini tentu melalui pemilihan, pemberian diri, penetapan, peneguhan, dan selanjutnya melayani bukan untuk manusia, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan Allah. Begitu juga dengan karunia mengajar, diberikan Tuhan Allah kepada mereka yang berprofesi sebagai guru, sehingga memiliki keahlian dan kecakapan untuk mendidik dan mengajarkan apa yang memberi faedah bagi masa depan seseorang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tentu menerima dengan sukacita pengajaran dan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Allah sebagai guru agung. Tuhan Allah memperlengkapi gerejanya khususnya sebagai hamba-hambanya agar melayani umatnya dengan ketulusan hati, sehingga berdampak pada apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup berjemaat. Melayani tidak hanya sebatas mereka yang kita kenal dan mengasihi kita, tetapi juga kepada semua orang, bahkan mereka yang tidak menyukai kita, haruslah mendapatkan pelayanan kasih. Juga hal melayani dalam bentuk diakonia, pelayanan kasih terhadap sesama yang berkekurangan dan membutuhkan pertolongan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, demikian pula melayani untuk kepentingan pelayanan gereja, suatu kesadaran memberi dengan segenap hati bagi kepentingan pelayanan dan untuk kelancaran serta kesinambungan pelayanan gereja. Kita melakukannya karena Tuhan Yesus telah mengorbankan hidupnya bagi kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan Allah. Menjadi pelayan Tuhan memang tidaklah mudah, karena menjadi seorang yang setia dan melayani Tuhan Allah pasti akan diperhadapkan dengan banyak tantangan dan pergumulan. Karenanya, apabila saudara ingin melayani Tuhan Allah, haruslah benar-benar bertekad dan memiliki komitmen iman serta rela berkorban untuk terus setia
pada kehendak-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih lagi atas firman-Mu di hari ini. Kami tentu bersyukur manakala Tuhan memilih dan mempercayakan pelayanan gereja, baik kepada para pelayan khusus jemaat, tapi juga seluruh perangkat pelayanan jemaat. Dan di tengah masyarakat, bagi mereka juga yang diberi hikmat surgawi, beroleh karunia mengajar, sehingga juga dapat mendidik, mengajari anak-anak, bukan hanya untuk beroleh kepandaian, tapi beroleh hikmat Tuhan. Sehingga tidak memanfaatkan kepandaian untuk sesuatu bagi kepentingan diri, tetapi menjadi kepentingan bagi kehidupan masyarakat dan umat Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan sepanjang hari ini hanya di dalam naungan kasih Tuhan, sehingga bersyukur kami sebab Tuhan itu baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.